Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sehat semua anak kalian? Sehat semua. Hari ini apa semua ini? 1, 2, 3, 4, 5, 16 ya? 6 ya? Sehat semua hari ini. Anak kalian, pembelajaran hari ini kita berbeda dari yang biasanya, betul ya? Tapi kalau kita akan mulai dari awal seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Dan hari ini, baik tidak setelah PTS, kita bertemu lagi, betul ya? Tetap kalau sekalian yang ada dari jalannya, betul? Ya, hari ini kita. Tapi sebelum kita memulai anak kalian, ya, seperti biasa kita buat kesepakatan pasti. Ya, ada pembelajaran kita hari ini kita berjalan dengan lancar, ya, kita mendapatkan yang bermanfaat. Ya. Nanti saya mulai biasanya sendiri dulu, biasanya. Ini biasanya saya menulis, bapak tulis. Ya. Sekarang saya menulis, boleh ya? Ya, itu dari anak kalian saya menulis. Ya. Daripada nanti tempat saya maksudnya biar efektif. Oke. Oke, baik. Saya mulai dari saya sendiri, biasanya saya mulai dari saya, berarti saya mulai. Saya susun anak kalian adalah keluar masuk kelas meminta izin terlebih. Oke, itu usul dari saya. Oke, ada yang mungkin usul anak kalian untuk para kelas hari ini agar bisa lancar? Siapa yang mau usul? Ada? Ibu mau usul? Apa Ibu? Oke, jika usul mengangkat tangan. Jika usul mengangkat tangan terlebih dahulu. Ada lagi? Maksudnya? Oke. Oke, menghargai pendapat orang lain. Boleh ya? Jadi nanti saya menghargai pendapat apapun ya. Menghargai pendapat. Saya ingin mengetahui perasaan anak sekalian. Boleh dong? Boleh ya? Apa yang dibawa dari rumah tadi ke sini perasaannya? Ya kan? Nah, jadi nanti anak sekalian merenungi perasaan. Nanti saya akan berikan kertas. Saya berikan kertas. Nanti anak sekalian boleh memilih perasaannya seperti apa. Jadi perasaan kalian datang ke sini itu seperti apa? Jadi perasaan itu bisa jadi, ya, karena kita sudah lama tidak ketemu, kemudian setelah PTS, hanya adalah bagaimana perasaan hari ini untuk pembelajaran. Ya kan tadi sudah pertama sudah, ya kan? Kita lihat. Ya. Jadi nanti ada contoh emosinya seperti apa. Nah, apakah anak kalian di zona ini, zona biru, ya, sedih, capek, ya, sakit, bosan, zona hijau. Di sini bisa jadi adalah zona, ya, bisa fokus, ya, kemudian bisa menasihati, kemudian kondisinya masih terkendali. Kemudian apakah kondisi zona kuning, semangat, gelisah, kutu, frustasi, bingung, atau di zona yang merah, marah, takut. Nah, silakan anak kalian nanti memilih anak kalian di posisi mana, zona biru, zona hijau, kuning, atau zona merah. Kalau tidak jelas akan saya buat di sini akan ini. Ya kan? Nah, ya. Zonanya apa? Nanti ditulis dulu. Saya siapa? Atau sudah saya kasih cepat. Kalau kalian zonanya di mana? Apakah zonanya? Tulis saja. Saya biru, hijau, merah, gitu. Oke? Silakan anak kalian nanti zonanya di mana? Zonanya mana? Silakan ditulis saya di zona apa? Perasaan sesuai perasaan anak kalian. Tidak usah pakai nama ya, tulis saja. Tidak usah dipakai nama saja. Kamu penting sendiri. Oke, silakan ditulis tindakan di sini. Maksudnya yang kita boleh tindakan. Zonanya apa? Jadi ini saya tulis misalkan zonanya adalah zona biru. Ini ada biru misalnya ya, biru, kemudian di sini hijau, yang di sini adalah kuning. Kan beda apa? Bukan benar. Nanti saya ke bawah, yang biru, saya ke yang mata biru. Oke, silakan ya sudah boleh ditempelkan ke silakan ya. 1, 2, 3 ya. Kalau ada yang salah, ada yang benar. Ya, semuanya baru enggak. Karena yang benar saya hijau. Ini oke, sudah semua ya. Ada di zona
hijau agar kita bisa ke sana, kita akan bisa bersama-sama. Ya. Nah, sekarang ada beberapa tindakan agar kita merasa nyaman juga. Setelah kita melakukan itu tentu saja juga ada yang banyak ya. Nah, kita akan berusaha ya. Baik, kalau kalian silakan ya. Tangannya satu di peluk. Ya. Kita sebelumnya biasa itu sampai dulu di tempatnya masing-masing. Gitu ya. Tenangkan dulu. Kemudian di sini perintahnya adalah letakkan satu tangan di peluk. Boleh tangan kiri, boleh tangan kanan. Kemudian satu lagi di dada. Kemudian tarik nafas perlahan-lahan. Kemudian hembuskan pelan-pelan. Rasakan ketika hentakan perut itu perlahan-lahan. Itu ya. Pelan-pelan sekali lagi. Kemudian hembuskan pelan-pelan. Nah, gimana rasanya? Baru kali ini bisa merasakan ya. Oke, tepuk tangan kita kembali. Bagaimana gerakan ya. Membahas mengenai kaki yang ke titik 9 berkenaan dengan pemanasan. Terakhir kemarin kita sudah sebelum TTS kita sudah membahas mengenai pencemaran titik. Nah, ini tidak akan jauh berbeda, masih berhubungan juga tentang pemanasan tubuh, ada juga yang berkaitan dengan pencemaran titik. Baik, ini harus saya tampilkan. Ini lebih jelas ya. Nah, harap kalian ada tujuan nanti, ada 4 tujuan yang akan kita selesaikan hari ini. Adalah yang pertama, ada nanti kalian ya, melalui pengamatan video, gambar ya, dan juga nanti adalah diskusi ya, tentang pemanasan global. Anak saya bisa menjelaskan penyebab ini. Silakan dari gambar ini anak kalian apa maka dekat. Ada yang bisa menjelaskan tentang apa ini? Kata-kata tadi ada apa? Siapa? Yang bisa? Ada? Rajwa? Tentang apa Rajwa? Kira-kira, tentang apa ini? Gimana? Saling membantu, oke, saling membantu. 1. Ada lagi? Kalian? Tentang apa ini? Gambar ini tentang apa? Tadi ada yang saling membantu, apa lagi? Gambar ini tentang apa? Tentang apa? Tentang apa ini? Gambar apa ini? Tidak tahu? Robi? Tentang apa, Robi? Gambar ini? Pemanasan global yang menyebabkan banjir. Banjir, oke, pengaturan tentang banjir. Ada lagi yang ada yang tadi? Nah. Nanti ceritanya dengan tulis karena ada beberapa yang mungkin tahu. Nanti ceritakan dengan singkat mengenai itu. Hasil dari tes diagnosis dan sudah anak kalian ya kerjakan, betul ya. Hasilnya luar biasa, berarti sudah persiapannya sudah mengenai materi pemanasan global. Baik itu tes diagnosis kolektif maupun non kolektif yang kemarin sudah dikerjakan. Nah, ini adalah pembagian tugasnya. Nanti ada kelompok 1 ya, ada Anda, Kota, Rino, Gusti, kemudian Pak Starani. Kelompok kemudian urutkan tangan dulu. Jadi potong dulu, kemudian kan ke bawah. Lalu nanti cuci tangannya. Enggak apa-apa. Cobain dulu nanti ada yang jadi ya, ada kata ya. Ada yang kali jadi cantik semua. Jadi ada yang siapa yang bekerja untuk mendistribusikan mana yang sebelah urutkan dulu begitu ya. Karena di depan ya. Jadi atas depan ya. Dan ada kelompok di sini.
Di sini aku jelaskan ya. Ini kita apa itu? Kemudian sampai itu. Kalau saya kata apa? Bagi tadi apa tadi? Tadi apa itu? Ya, jadi ada satu. Ini lagi. Ini ya, sudah kita lalui sama-sama, betul ya? Nah hari ini sebelum kita mengakhiri ya pembelajaran hari ini, karena waktunya sudah selesai, kita tadi mulai setengah jam, waktunya masih setengah jam. Kita akan merefleksikan apa yang sudah kita kerjakan kita lakukan hari ini, betul ya? Dan kalian, ya. Saya awali, semua tentunya diawali dari saya. Ternyata kalian boleh menyampaikan apa yang sudah dilakukan hari ini. Hari ini kita sudah melakukan diskusi yang luar biasa mengenai pemanasan dengan berbagai segi pandang yang berbeda, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang tujuannya ada 3 yang sama, yaitu kita mengetahui bagaimana penyebab dari pemanasan global, dampak dari pemanasan global, dan upaya penanggulangan. Dan hari ini untuk kerjasama juga ya, lebih berinteraksi dengan orang lain dan oke. Ada lagi mungkin kelompok 2, saya mewakili kelompok 2. Ipan, Gunting, atau yang saya mewakili Ikan tahu. Oh Ipan, oke. Ipan, oke. Mana nih? menurut saya pembelajaran saya itu saya mau merasa saya tuh orangnya jawabnya di menjawab sesuatu orang lain juga Pak. Terus kita juga belajar bahwa dia tahu seperti itu. Dalam orangnya kalau misalnya nggak ada bersama ya juga cuma. Tapi untuk saya percaya itu Pak. Kerjasama tim ternyata harus berjalan, betul ya? Seperti tadi kita sudah kesepakatan, betul ya? Kali membantu dan bekerja sama. Mau sebanyak apapun umpamanya tadi di Pak atau Bapak menyampaikan kalau sebanyak apapun kelompoknya, anggotanya kalau tidak bekerja sama maka tidak akan jalan dengan baik. Kelompok 3, ada yang mampir? Oke, siapa? Oke, Robi. Ayo menyampaikan. Yang pilih kali ini wakil ya ini. Tadi narasumber betul kan? Tapi yang wakil yang bisa kali ini. Saya pembelajaran kali ini seru sih Pak, karena kan saya kerjanya pelajaran itu kayak kerja kelompok gitu, jadi interaksinya ada dan waktunya menurut saya nggak terhitung gitu, kayak cepat gitu. Jadi saya suka kerja kelompok daripada individu. Untuk berbelajar di rumah, anak kalian sesuai kesepakatan kita, anak kalian membuat jurnal, betul kan? Nah, untuk pertemuan berikutnya adalah mengenai lapisan nah nanti, ya, untuk jurnalnya anak kalian berkenaan nanti bebas. Buat jurnalnya tidak harus rangkuman, bentuknya kita poster bisa, ya, kemudian infografis bisa, kemudian bentuk rangkuman yang anak kalian gunakan juga boleh. Ya, yang kedua boleh diketik. Yang punya potensi untuk komputer, ya jangan sampai nanti ngeresalkan, nggak boleh. Yang bisa ngetik, saya ingin tahu anak kalian yang bisa ngetik silahkan diketik, kemudian dilatih dengan gambar, disusun dengan baik, seperti ini boleh. Jadi disusun nanti dengan gambar, ya mengenai lapisan itu, kalau kalian bisa. Jadi akan lebih enak, tidak harus sesuai dengan. Kalau yang Pak saya bisanya rangkuman, ya silahkan. Ya, Pak saya bisanya dengan gambar, silahkan. Ya tadi kan ada gambaran tidak oke. Itu adalah gambaran kalau kalian bisa menjelaskan dengan kemampuan anak kalian sendiri. Waktunya kita hampir 2 minggu, ya kan? Jadi waktunya cukup persiapan pada saat nanti kita ketemu anak itu sudah siap. Gitu ya, anak kalian. Terima kasih untuk pembelajaran yang hebat hari ini. Kita semangati diri kita dengan tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang. Selamat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan proses pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang sudah saya laksanakan di kelas 7A di SMP Negeri 2 Arus Selatan. Sesuai dengan perencanaan yang sudah saya lakukan sebelumnya, bahwa pembelajaran yang saya lakukan, perasaan saya sangat senang dan antusias karena termotivasi dan seakan menemukan paradigma baru dalam perbaikan dan perubahan dalam proses pembelajaran. Saya merasa bahagia dan senang karena proses pembelajaran itu berlangsung dengan sangat efektif. Ya, murid-murid yang saya bimbing dalam proses pembelajaran dampingi yang bisa berkolaborasi, bekerja sama, kemudian sangat efektif, kemudian kreatif dan inovatif dalam proses pembelajarannya. Ya. Kemudian pada proses pendahuluan saya mencoba menerapkan proses pembelajaran sosial emosional, karena pembelajaran saya tidak di awal pembelajaran tapi setelah ada jam pertama kedua berlangsung, sehingga saya ingin anak-anak mengetahui kesadaran emosionalnya, sehingga ingin membangkitkan apa yang ada rasakan oleh anak saya, sehingga saya ingin tahu kondisi anak itu sejauh apa, sehingga saya membangun kesadaran emosi di sana untuk mengetahui sebenarnya perasaan anak itu di level mana, sehingga anak-anak saya berusaha untuk membangkitkan kesadaran itu. Kemudian saya berusaha juga menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, ya, untuk membangun kesadaran penuh sehingga anak-anak kembali untuk berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Ada dua penerapan sosial emosional di awal pembelajaran. Kemudian pada saat kegiatan inti saya menerapkan proses pembelajaran diferensiasi konten dengan menggunakan visual, gambar, kemudian juga menggunakan audio visual atau video. Kemudian di proses kegiatan inti juga saya melakukan proses diferensiasi proses dengan membagi LKPD dengan kelompok-kelompok yang berheterogen berdasarkan dari hasil tes diagnosis yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga mengetahui kemampuan anak. Kelompok yang dibentuk ini adalah kelompok yang heterogen dari level yang memang kemampuannya di atas rata-rata sampai kemampuan yang tidak, sehingga harapannya ini bisa menjadi sumber belajar yang bersama-sama di situ. Dan kelompok-kelompok ini mendapatkan tugas LKPD yang berbeda-beda dengan sudut pandang yang berbeda, tetapi tujuannya sama, berkenaan dengan pemanasan global, menyangkut penyebab, kemudian dampak dan cara penanggulangan. Kemudian di akhir proses kegiatan inti yaitu presentasi, kita berikan kebebasan untuk anak-anak. Disinilah adalah diferensiasi produk mereka untuk mempresentasikan sesuai kesepakatan dalam kelompok. Kemudian di akhir kegiatan inti saya melakukan refleksi untuk mengetahui bagaimana perasaan anak-anak setelah melaksanakan proses pembelajaran. Dan disitulah anak-anak merasa pembelajaran yang berbeda, menyenangkan, waktu terasa cepat sekali berlalu. Kemudian tidak lupa di akhir saya memberikan tugas, ya, untuk persiapan pertemuan berikutnya dengan tetap memegang pada konsep minat dan profil belajar siswa, sehingga tugas itu disesuaikan dengan kemampuan anak, kemudian minatnya sejauh apa, sehingga pada pertemuan berikutnya anak-anaknya sudah siap, karena memang dilakukan pertemuan di sekolah kami adalah selang-seling, jadi belum tentu minggu depan kita ketemu, kadang 2 minggu setelahnya kita ketemu, sehingga ini untuk persiapan. Itu yang sudah saya lakukan pada proses pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang saya lakukan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.